Meski mengalami peningkatan, namun kasus demam berdarah dengue (DBD) di Tabanan belum berstatus kejadian luar biasa atau KLB. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Tabanan, Dr. Nyoman Suratmike, kasus DBD dinyatakan KLB jika terjadi peningkatan 2 kali pada bulan yang sama dibanding tahun sebelumnya. Sementara di awal tahun ini peningkatan kasus DBD hanya 30%. Lebih lanjut, Kepala Dinas Kesehatan Tabanan Dr. Nyoman Suratmike menjelaskan, selama Januari kasus DBD mengalami peningkatan. Bahkan BRSUD Tabanan merawat 200 pasien selama Januari lalu. Meski demikian, kasus DBD di Tabanan belum masuk KLB. KLB terjadi jika kasus DBD meningkat 2 kali lipat pada bulan yang sama dibandingkan tahun sebelumnya. Saat ini, meski terjadi peningkatan kasus dari tahun sebelumnya, namun kenaikannya baru sekitar 30%. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Tabanan, DBD pada Januari 2015 sebanyak 99 kasus, sedangkan Januari 2016 tercatat 104 kasus. Februari 2015 terjadi 103 kasus, sementara di bulan yang sama tahun 2016 mencapai 158 kasus. Peningkatan kasus DBD terjadi di daerah-daerah yang endemis, yakni daerah pesisir perkotaan, tepatnya Kecamatan Kediri, Kecamatan Tabanan, Kerambitan bagian selatan, Selemadak Timur, dan Selemadak. Dibandingkan bulan-bulan yang sama pada tahun sebelumnya, belum terjadi pelonjakan yang lebih dari 2 kali ya, paling baru naik 30%. Jadi itu belum kita bisa kategorikan ke kejadian luar biasa, karena peningkatannya itu pun adalah pada daerah-daerah yang endemis, yang memang sudah di sana di wilayah tersebut selama ini kasusnya tetap ada, hanya lagi meningkat, menurun tergantung kondisi cuaca. Dr. Nyoman Suratmike menambahkan, kehebohan yang terjadi belakangan disebabkan masyarakat kurang mengerti bahwa tidak semua demam itu DB. Banyak masyarakat menganggap suspek itu sudah DB padahal belum tentu. Agar terhindar dari DB, pencegahan oleh masyarakat penting dilakukan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, salah satunya dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara teratur. Jenny dan Tri